Halo YouTubers, beda banget sama beberapa waktu yang lalu ya. YouTube tuh cuma dipakai dua hal. Satu untuk iseng, dua buat nyari duit. Tidak ada yang namanya berkarir di YouTube atau jadi full time di YouTube. Yang nyari duit di YouTube juga biasanya dari AdSense ya. Dulu tuh dengan cara bikin konten yang akal-akalan. Yang penting rame, iklan jalan. Atau untuk branding aja, nyari duitnya dari luar YouTube. Mungkin dulu atau saat itu akan diketawain orang ya kalau ada yang bilang gue mau jadi YouTuber atau jadi full time di YouTube gitu. Walaupun sampai sekarang pun masih ada yang nyinyir mengapa jadi YouTuber gitu kan, ngapain gitu. Tapi begitu lihat orang-orang share pendapatannya, nah kalau udah mulai kepo gimana sih dapat duit dari YouTube, disitulah mulai ada masalah. Yang dipikirin itu dari awal adalah gimana dapat duitnya, bukan gimana jadi YouTubernya. Ini beda banget ya. Harusnya itu gimana sih jadi YouTuber itu biar nanti bisa dapat duit. Yang dipikirin di awal harusnya itu. Gimana jadi YouTuber, gimana jadi YouTuber yang serius itu biar nanti dapat duit. Nggak cuma itu, biar nanti dapat duitnya banyak. Yang sering dilihat oleh YouTuber pemula biasanya bagian akhirnya aja. YouTuber dengan jutaan subscriber bisa jadi kaya raya gitu ya. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa terkenal dan seterusnya. Yang paling jarang dilihat dan jarang pada tahu adalah gimana proses di belakangnya. Saat ini saya belum full time di YouTube. Waktu yang saya habiskan untuk mengelola channel ini kisarannya 30-40%. Walaupun saya sangat serius saat membuat channel ini ya, untuk masalah pencapaian, buat saya sudah luar biasa. Dengan target penonton yang sempit, dengan views yang apa adanya, banyak hal yang bisa saya capai, yang semua di luar dugaan saya. Bagaimana dengan pendapatan? Ya buat saya lumayan banget ya. Dengan memanfaatkan waktu luang yang saya pakai untuk mengelola channel ini, dalam waktu 3 tahun saya bisa punya rencana untuk membuat sekolah YouTube paling keren se-Indonesia. Gedungnya lagi dibangun ya, semoga tahun ini bisa dibuka. Dan saya akan full time di YouTube dan berkarir di sini. Nah, buat teman-teman yang berpikir sudah telat kalau masuk di YouTube sekarang ini, tahun ini ya, karena YouTube tuh mungkin sudah penuh sesak, semua orang pengen jadi YouTuber, tidak menjadi masalah. Justru ada banyak hal yang bisa kita amati dan pelajari dari channel-channel yang sudah ada, ya kan? Mana yang bagus, mana yang berhasil, atau sebaliknya, mana yang gagal. Dan kita bisa memanfaatkan memanfaatkannya untuk membuat channel yang lebih keren lagi. Tapi ini bukan berarti teman-teman akan langsung bisa bikin video yang amazing, yang keren gitu ya, yang akan langsung meledak dan sukses. Selama 3 tahun ini saya sudah belajar dari awal. Video awal saya tuh busuk banget. Nggak bisa ngomong, editan kacau, nggak ada yang nonton, nggak ada yang subscribe, dan sebagainya. Percayalah, semua YouTuber itu ya, pencet. Ini gimana? Percayalah, semua YouTuber itu akan mengalami proses ini. Sekarang saya akan share beberapa tips yang basic banget yang perlu teman-teman pahami untuk jadi YouTuber sukses. Biasanya teman-teman itu akan mikir ya, tinggal upload seminggu sekali, habis itu santai. View meledak, dapat subscriber, dan sukses. Tapi kenyataannya guys, ya ampun dah. Jadi YouTuber itu banyak hal yang harus dilakukan. Untuk konten yang sepertinya sederhana seperti ini aja butuh berhari-hari untuk nyiapin materi, butuh berjam-jam dari syuting, editing, bikin thumbnail, optimasi, dan sebagainya. Hanya untuk bikin satu video. Nggak cuma itu, ada banyak hal lain yang harus dilakukan YouTuber selain membuat video. Baca analitik, analisa, bikin rencana konten, riset, dan hal lain di luar YouTube. Apa itu kegiatan yang lain di luar YouTube? Saat kita membuat channel YouTube itu sebenarnya kita juga memulai sebuah bisnis. Entah sadar atau enggak, karena ada kegiatan bisnis di situ. Nih, contohnya ya, ada pengelolaan keuangan, investasi alat, biaya pengeluaran, kuota listrik, biaya produksi, kemudian marketing, ya kan? Kalian share, bikin promosi, bikin kaos, dan sebagainya. Semua itu kegiatan bisnis karena urusannya sama modal. Kalau semua kita kerjakan sendiri, tentu saja akan banyak menyita waktu dan tenaga, ya kan? Itu juga harus diperhitungkan. Teman-teman buang waktu dan tenaga tadi untuk apa? Harus ada hitung-hitungannya. Ngapain capek-capek kalau cuma buat iseng, ya kan? Maka dari itu, biar teman-teman itu nggak cuma buang waktu, uang, dan tenaga, harus punya langkah yang cerdas dan serius biar apa yang kita lakukan bisa berhasil. Langkahnya tuh begini ya. Yang pertama, teman-teman mau bikin video tentang apa?
Inilah yang disebut dengan niche. Ini adalah kategori utama channel kita. Kalau channel DJC niche-nya ya gimana membuat channel di YouTube, gitu kan? Mengembangkan channel, tips buat YouTuber dan seterusnya. Semua berhubungan dengan YouTube. Pikirkan mau bikin video tentang apa. Apa yang kamu suka, apa yang kamu ingin share, dan manfaat apa yang ingin kamu berikan ke penonton. Mau menghibur, bikin orang pintar, bikin orang ketawa, apapun itu, harus ada di setiap video kita. Ini harus ditentukan dari awal sebagai fondasi. Ya kayak bikin rumah ya, kalau nggak ada fondasinya ya akan ambruk roboh. Kalau itu sudah beres, tinggal lanjutkan ke setting channel. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh teman-teman. Perhatiin ya. Nama channel sih bebas aja ya, tapi yang harus diingat tuh nama channel nantinya akan jadi brand channel. Nama itu yang akan diingat. Usahakan jangan terlalu umum ya. Susah ditulis, susah diingat gitu. Ya pokoknya bikin secantik dan sesimpel mungkin. Mengganti nama channel tuh diperbolehkan, tapi jangan terlalu sering. Sekali aja seumur hidup. Jadi pastikan sudah mantap. Untuk logo atau icon itu mau foto kreator yang boleh. Ya tipsnya kalau pakai foto kita ya, dia close up aja biar kelihatan mukanya dengan jelas. Saran saya jangan pakai avatar. Itu ya yang apa sih logo-logo kayak buat game gitu ya. Itu banyak banget dan orang ngeblank, nggak akan ingat. Apalagi avatarnya dari template, itu kan mirip-mirip gitu ya. Jadi orang nggak akan cepat nangkep atau ingat di kepala mereka. Yang ketiga adalah banner atau channel art. Bagian ini usahakan seniat mungkin. Ya suku-suku terlihat profesional gitu ya. Bisa nampilin kreatornya, nama channel, tagline, foto klase, bebas saja. Saran saya usahakan bikin orang langsung paham channelnya bahas apa dan punya manfaat apa. Tulis di situ. Untuk channel baru ini sangat penting biar orang tahu kita niche-nya apa. Bisa juga tambahin jadwal upload. Ini biar orang dapat informasinya dari awal-awal. Channel ini bakal uploadnya tuh hari apa, jam berapa, misalnya gitu ya. Biar kita terlihat konsisten dulu. Awal-awal channel ini juga pakai jadwal ya, dan saya bisa konsisten di situ. Sekarang sudah saya sesuaikan ya kebutuhannya untuk apa channel ini dibuat. Jadi sudah ada adaptasi gitu. Nah, sekarang keempat, ini bagian tentang atau about di deskripsi ya. Deskripsikan channelnya tentang apa, targetnya siapa, alasannya mengapa bikin channelnya, dan bisa ditambah call to action misalnya, atau ajakan untuk melakukan sesuatu. Subscribe, kirim email, follow medsos, dan sebagainya. Bikin simple tapi jelas. Kalau itu udah, yang harus dipahami selanjutnya adalah dashboard channel kita. Jadi di YouTube itu ada 2 bagian ya, bagian depan sebagai tampilan YouTube-nya, dan bagian dapur namanya YouTube Studio. Disinilah kita akan mengelola channel kita. Kalau di HP ada 2 aplikasi YouTube dan aplikasi YT Studio. Ini YouTube Studio versi HP ya, sudah lumayan bisa digunakan untuk informasi awal. Tapi jauh lebih lengkap di versi desktop. Teman-teman bisa buka YouTube Studio melalui browser di HP, bikin versi desktop, nanti tampilannya akan sama seperti di laptop atau PC. Nah, itu tadi sekilas masalah environment YouTube atau lingkungan YouTube. Yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah tipe video, gaya perform, gaya editing yang sekiranya cocok dengan tipe yang akan kita buat. Untuk bagian ini cobalah untuk cari tahu di YouTube ya. Channel sejenis dengan channelmu itu dibuat seperti apa gitu. Kalau perlu lihat per video pada buatnya gimana. Kemudian tentukan kamu mau bikin seperti apa. Setelah itu pelajari SEO. Nah ini ya, YouTube itu search engine. Orang datang ke YouTube biasanya nyari-nyari sesuatu di penelusuran. Dengan SEO kita bisa ditemukan oleh penonton sebelum mereka ngeklik. Gimana mau dapat klik kalau ketemu aja nggak? Di YouTube itu ada yang namanya sumber traffic ya, yaitu dari mana penonton kita datang. Salah satunya dari rekomendasi dan penelusuran. 2 sumber traffic ini yang bisa menghasilkan banyak view secara otomatis. Kalau kita mengandalkan salah satu aja, misalnya dari rekomendasi, ya akan rugi. Ada yang berpikir tuh gini, nih udah dapat rekomendasi banyak, jadi ngapain mikirin SEO? Itu pemikiran yang keliru. Kalau bisa dapat view dari rekomendasi dan ditambah dari penelusuran, kan harusnya mantap kan? Nah sekarang masalah pembuatan konten. Coba jawab pertanyaan ini ya. Apa yang sudah kamu punya dan apa yang kamu butuhkan? Itu bedanya. Masalah kamera misalnya, HP sekarang kan sudah canggih-canggih ya, sudah bagus-bagus, mahal-mahal pula. Dan untuk editing juga sudah canggih banget, pakai HP juga bisa menghasilkan editing yang bagus. Hasilnya nggak kalah sama editan di laptop. Yang bisa diusahakan secepatnya adalah masalah lighting. Ini sangat penting ya, terutama untuk syuting di dalam ruangan kayak gini, kita bisa banyak pakai jenis lampu yang harganya saat ini sangat terjangkau. Ini udah bisa nih.
Oh, kan? Tambah terang muka saya. Oke, lighting gampang lah, ini bisa diusahakan. Di sana ada lampu belajar, itu saya pakai juga. Kemudian mic, suara sangat penting, melebihi kebutuhan gambar. Kalau suara jelek pasti nggak nyaman banget. Oke, gunakan yang ada dulu, pakai lampu mau buatan, mau modif sendiri. Tapi kalau mic itu tolong usahakan pakai mic tambahan. Oke, selanjutnya masalah jadwal upload nih. Yang tadi ya, saya mau mulai channel ini di sela-sela kesibukan saya. Jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Usahakan ada waktu kosong, kita jadwalkan untuk bikin video seminggu atau 2 video aja lah seminggu gitu ya. Jadi jangan lebih dari itu karena pastinya nggak akan maksimal ya. Kita lagi belajar, jadi maksimalkan dulu tiap videonya sebisanya. Nanti setelah semakin terlatih dan mahir, dari syuting dan editingnya bisa coba tingkatkan jumlah uploadnya. Bikin jadwal upload dan patuhi. Ya, apapun yang terjadi. Nah, sekarang yang penting nih, teman-teman tuh harus punya goal gitu. Dalam setahun mau dapetin apa? Mau mencapai apa? Mau 100.000 subscriber dalam setahun seperti goal saya dulu, mau 200.000 boleh aja. Dan semua memungkinkan. Tapi semua nggak akan tercapai kalau langkah awal kita nggak pas. Semua jadi nggak realistis kalau kita nggak mengusahakan apa-apa gitu ya. Buatlah goal yang realistis dengan menilai diri sendiri bisa semaksimal apa. Nah, ini yang banyak sekali saya lihat. Kalau YouTuber goalnya cuma monet, yang akan didapat ya cuma monet. Duit nggak dapat biasanya. Brand nggak dapat pula. Jadi subscriber juga nggak jelas. Kalau tujuannya masalah pendapatan jangan tanggung-tanggung. Goalnya dapat duit banyak gitu ya. 10 juta per bulan gitu misalnya, itu malah bener. Kalau cuma ngejar monet biasanya pengennya instan. Ukuran sub, beli view, nyeprem sana sini, energinya habis untuk hal-hal konyol macam itu bro. Jadi sebaiknya kalau niatnya dapat duit banyak, dapat branding, dapat bisa jualan gitu ya, ya konsekuensinya harus serius. Semua yang saya sampaikan tadi itu bisa dicapai kalau kita mau belajar dan mengedukasi diri, ngajarin diri sendiri dulu. Banyak harus dipelajari di YouTube. Kalau kita mau cepatnya aja, apalagi maunya instan, ya lebih baik lupakan YouTube. So, buat YouTuber pemula, fokuskan dulu di pemilihan niche, pembuatan video yang berkualitas, pelajarin SEO, pelajarin thumbnail. Sisanya lakukan dengan caramu sendiri. Setiap kreator itu unik, jangan membanding-bandingkan dengan YouTuber lain. Kecuali kalian mau stres dan depresi. Oke, stay terus di channel ini, akan ada banyak hal yang akan saya share buat perkembangan channelmu dan channelku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.